Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Firdaus dari kelas 12 MPLB 1 SMKN 9 Kabupaten Tangerang, nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan latihan asas matematika paket B nomor 20. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan mengenai regresi linear materi kita pada hari ini. Sebelum masuk ke dalam pembahasan soal, saya ingin memberikan sedikit pengertian atau arti dari regresi linear tersebut. Apa sih regresi linear itu? Regresi linear adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependent atau target dan satu atau lebih variabel independent atau prediktor dengan asumsi bahwa hubungan tersebut bersifat linear. Baik, singkat saja pengertian tentang regresi linear ini. Mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan soal asas matematika nomor 20B. Di sini sudah diberikan suatu pertanyaan tentang regresi linear, berikut dengan datanya. Sebelum masuk ke dalam penyelesaian, saya akan bacakan terlebih dahulu soal yang akan kita kerjakan. Suatu penelitian dilakukan pada seorang pedagang eceran untuk menentukan hubungan biaya iklan mingguan dengan omset penjualan. Keduanya dihitung dalam ribuan rupiah. Penelitian tersebut menghasilkan data sebagai berikut. Data seperti yang tertera di dalam tabel dengan dua data, yaitu biaya iklan dengan datanya dan juga omset penjualan dengan berikut dengan datanya. Dan pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, maka model regresi linearnya adalah. Maka di sini kita diperintahkan untuk mencari model regresi linear dari data yang telah disajikan. Maka dari itu langsung saja kita bahas untuk soal tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, step yang pertama saya lakukan adalah membuat tabel penolong. Seperti apa sih tabel penolong itu? Baik, di sini saya sudah buatkan salah satu format tabel penolong dengan format yang pertama, yaitu nomor. Nomor ini berfungsi sebagai nilai N nantinya. Sebagai nilai N, biaya iklan sebagai data X, dan omset penjualan sebagai data Y. Maka dari itu, untuk mengisi tabel X, Y, X dikali Y adalah melakukan perkalian antara data biaya iklan dengan omset penjualan. Maka saya dapatkan hasil seperti berikut ini. Lalu, dikarenakan biaya iklan adalah data X, maka untuk mengisi kolom X pangkat 2, yang perlu kita lakukan adalah mengkuadratkan data biaya iklan. Dan saya dapatkan hasil seperti ini. Baik, setelah kita temukan semua jawaban atau data-data dari hasil semua tabel penolong, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjumlahkan semua data yang telah tersedia, yang nantinya akan dilambangkan sebagai lambang sigma. Untuk biaya iklan, saya dapatkan hasil sebanyak 410. Omset penjualan yaitu sigma Y nya adalah 5.445. Ini adalah sigma Y. Maaf. Sigma Y, ini adalah sigma X. Dan seterusnya. Untuk sigma XY saya dapatkan di 191.325. Dan untuk sigma X kuadrat yaitu 15.650. Setelah kita sudah dapatkan semua hasil dari tabel penolong, apakah kita sudah bisa menentukan
model regresi linearnya, ada satu step yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu menghitung konstanta A dan B untuk masuk ke dalam pencarian model regresi linear. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mencari konstanta B terlebih dahulu. Mengapa harus konstanta B terlebih dahulu? Dikarenakan untuk mencari rumus konstanta B, semua data-datanya sudah lengkap di tabel yang tadi kita cari. Untuk mencari rumus konstanta B, kita dapat menemukan rumus seperti ini. N adalah data berapa banyak data yang disajikan oleh soal, lalu sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu dikuadratkan. Maka dari itu saya dapatkan untuk pencarian konstanta B adalah sebagai berikut. N adalah data berapa banyak yang disajikan oleh soal. Nih, yang ini ada 12 data. Lalu sigma XY. Sigma XY adalah hasil dari penjumlahan sigma XY. Maka saya letakkan 191.325. Selanjutnya adalah sigma X. Maka dari itu sigma X adalah penjumlahan dari biaya iklan. Dan seterusnya. Sigma Y adalah penjumlahan dari omset penjualan. N sama seperti tadi, data dari tabel, berapa banyak data yang disajikan oleh soal. Lalu sigma X kuadrat adalah penjumlahan dari sigma data-data sigma X kuadrat ini. Lalu dikurang sigma X yang ini, penjumlahan dari biaya iklan, dari data biaya iklan, lalu dikuadratkan. Maka dari itu saya mendapatkan hasil 12 dikali 191.325, hasilnya adalah 2.295.900 dikurang 410 dikali 5.445 adalah 2.232.450 dibagi 12 dikali 15.650 dikurang sama dengan 187.800 dikurang 410 pangkat 2 yaitu 168.100. Maka hasil terakhirnya yaitu 63.450 dibagi 19.700. Maka untuk hasil dari konstanta B yaitu 3,22. Konstanta B sama dengan 3,22. Apakah soal ini sudah bisa kita cari model regresi linearnya? Belum. Step selanjutnya adalah kita mencari rumus konstanta A. Untuk rumus konstanta A, yang kita lakukan adalah sigma Y dikurang B. B ini adalah nilai konstanta yang tadi sudah kita temukan, yaitu 3,22. Baik, dikalikan dengan sigma X dibagi N. Maka jawaban untuk konstanta A yaitu seperti berikut. Sama dengan sigma Y yaitu 5.445. Sigma Y adalah hasil penjumlahan dari omset penjualan dikurang nilai konstanta B dikali sigma X dibagi dengan N, data berapa banyak data yang disajikan
oleh soal. Maka saya mendapatkan hasil sebagai berikut. 5445 dikurang 1320,2. 1320,2 adalah hasil dari 3,22 dikali 410 dibagi 12. Maka hasilnya yaitu 4124,8 dibagi 12. Hasil dari konstanta A adalah 343,73. Apakah setelah kita menemukan konstanta A dan konstanta B sudah selesai dan bisa menjawab soal yang tadi di sini? Jawabannya adalah ada salah satu step terakhir untuk menentukan regresi linear, yaitu menentukan regresi linear, model regresi linear tersebut. Dan untuk rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Maka kita temukan hasil untuk soal dari nomor 20B adalah sebagai berikut. Y sama dengan nilai konstanta A 343,73 dan konstanta B 3,22 ditambahkan dengan X. Maka model regresi linear yang tersedia atau jawaban yang tersedia untuk soal nomor 20 sesuai dengan jawaban yang telah kita temukan adalah yang E. Baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap para pemirsa bisa mengerti dengan apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.